Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita senantiasa dinaungi dengan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberkahi semua langkah-langkahnya serta dimudahkan semua urusan-urusan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan sore hari ini teman-teman, alhamdulillah ini kita lagi ada di Jalan Raya Puring Gombong ya. Jadi ini kita dari Puring ke arah Gombong. Cuma sore ini kita nggak akan ke Gombong, kita akan ke Banyumas ya. Kemudian nanti malam insya Allah kita lanjut pulang ke Purbalingga. Nah, sore hari ini agenda itu ke Kebumen. Tadi kita berangkat jam 2:30 lebih kalau nggak salah ya. Kita sengaja ke Kebumen karena jenguk Umi, sekalian minta doanya ya, minta doa restu lah supaya dimudahkan, diberikan kesehatan ya. Gitu. Selagi orang tua kita masih ada, sering-seringlah minta doa dari kedua orang tua teman-teman. Itu. Karena itu jadi salah satu kunci ya, mudahnya kita menjalani kehidupan ini. Kadang ada kalanya doa kita itu belum diijabah sama Allah, padahal kondisinya kita sedang butuh banget ya untuk diijabah doa kita oleh Allah. Dan ternyata doa orang tua kita lah yang diijabah duluan. Seperti itu teman-teman. Yang mana orang tua kita itu mendoakan kita supaya dimudahkan urusannya, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dijadikan anak yang soleh serta berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan sore hari ini insya Allah anak akan berbagi tips buat teman-teman atau adik-adikku yang mau belajar ke pesantren ya. Jadi ada mungkin sekitar 10 kiat sukses belajar di pesantren, dan di video kali ini mungkin akan Anda sebutkan beberapa, belum semuanya nah. Di antara kiat pertama yang akan membantu kita untuk bisa meraih kesuksesan ketika kita belajar di pesantren adalah senantiasa kita minta doa dari orang tua ya. Minta doa dari kedua orang tua kita supaya kita dijadikan oleh Allah itu santri yang betah di pesantren, jadikan santri yang gemar untuk belajar, membaca buku, menghafal Al-Quran, dan juga bisa menjadi santri yang berakhlak baik dengan sesama ya. Jadi jangan lupa teman-teman itu minta doa dari kedua orang tua ya. Kemudian kiat yang kedua adalah bergaullah dengan kakak kelas yang soleh ya. Kakak kelas yang soleh itu kan mereka lebih dulu belajar di pesantren, sehingga sedikit banyaknya mereka telah punya pengalaman untuk bagaimana sih menjalani hidup yang baik. Mereka pasti punya kiat-kiat khusus ya, yang menjadikan mereka bisa sampai pada titik di mana mereka itu menjadi pribadi yang soleh di hadapan Allah dan bisa berakhlak baik dengan sesamanya itu. Jadi cari kakak kelas yang soleh, minta masukan dan pendapatnya, diajak sharing. Apalagi kalau ente lagi punya masalah, coba berbagi sama kakak kelas, minta pendapat dan solusi gitu. Kemudian yang ketiga adalah bergaullah dekat
dengan ustadz atau ustazah. Kalau yang putra ya dengan ustadz, kalau yang putri ya dengan ustazah gitu kan, gitu. Bergaul dekat, jadi mungkin hampir sama dengan tadi, bergaul dekat dengan kakak kelas, dan kalau ini bergaul dekat dengan ustadz. Secara nggak langsung ustadz itu akan memberikan arahan karena memang sudah jadi kewajibannya memberikan arahan, nasihat, ya, wejangan-wejangan untuk santri-santri. Dan biasanya kalau teman-teman itu punya kedekatan dengan ustadz, biasanya akan lebih dulu mendapatkan informasi penting dibanding teman-teman yang lain, gitu. Di samping itu, ketika teman-teman bergaul dekat dengan ustadz, maka banyak-banyaklah mengambil istifadah, ya, mengambil hal-hal yang bermanfaat dari ustadz atau ustazahnya, baik itu dari sisi semangatnya belajar agama, semangatnya belajar, semangatnya untuk peduli dan ngopaini terhadap santri-santri, gitulah. Diteladani apa nilai-nilai positif yang ada pada diri ustadz atau ustazah, itu diteladani itu. Dan jangan lupa teman-teman minta untuk ditegur oleh ustadz atau ustazahnya, dan minta mereka jangan segan-segan atau jangan sungkan untuk menegur kalian ketika kalian melakukan kesalahan. Yang namanya semangat dan iman ketika nyantri itu pasti naik turun, teman-teman. Karena pesantren itu bukan surga. Pesantren itu mirip dengan bengkel, tempat untuk memperbaiki, untuk menservis baik batin kita ataupun lahiriah kita. Dari sisi batin, kita di pesantren itu diajarkan supaya memiliki perasaan yang lembut, kepekaan rasa ketika mungkin bergaul dengan sesama, kepekaan hati untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan hal-hal yang semisalnya. Demikian juga yang terkait dengan lahiriah. Kita di pesantren itu belajar untuk bagaimana menundukkan anggota badan kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mau mengajak anggota badan kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu teman-teman. Jadi lahir batin itu harus mendapatkan asupan yang sempurna selama teman-teman belajar di pesantren. Jadi udah 3 ya. Kemudian yang keempat, semangatlah teman-teman untuk mengerjakan sholat sunnah di luar sholat wajib, ya. Jadi agenda wajibnya santri itu biasanya di sana ada sholat duha, ya, kemudian nanti ada sholat sunnah rawatib qobliyah yang dikerjakan sebelum mengerjakan sholat wajib, dan ba'diyah yang dikerjakan setelah mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Itu teman-teman. Nah, kemudian ada juga nanti sholat tahajud atau qiyamul lail, sholat malam. Nah, sholat malam itu juga teman-teman berupaya untuk mengerjakannya. Kalau bisa di sepertiga malam terakhir afdol, ya, lebih baik. Tapi kalau misalnya teman-teman itu masih berat, ya, karena mungkin masih awal-awal nyantri, itu teman-teman bisa mengerjakan qiyamul lail itu sebelum tidur, ya. Jadi sebelum tidur wudu, ya, wudu, kemudian mengerjakan sholat sunnah qiyamul lail. Ya, kemudian jangan lupa kalau qiyamul lail ditutup qiyamul lailnya dengan sholat witir, ya, sholat witir minimalnya 1 rakaat. Itu perbanyak sholat sunnah. Kemudian yang berikutnya, kiat sukses untuk nyantri, perbanyak hafalan Al-Quran kalian, teman-teman. Ini penting loh, karena diantara identitas santri
yang menjadikan dia mudah dikenali oleh masyarakat ketika nanti kembali ke kampung halamannya, ketika dia selesai belajar di pesantren, adalah dengan banyaknya hafalan ayat-ayat Al-Quran yang dia miliki. Ya, banyaklah sisi positif dan manfaat ketika seorang santri itu punya banyak hafalan. Ya, dia akan mudah untuk berdakwah, dia akan mudah untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi dari ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Dia paham arti kandungannya dan bahkan dia paham tafsirnya, gitu loh. Jadi ketika dia menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan, ketika nanti dia menjadi orang di masyarakat, dia nggak akan bingung teman-teman, nggak akan galau, karena dia paham ketika bertemu dengan masalah ini, oh ternyata Allah itu udah memberikan solusinya di Al-Quran, ayat sekian dari surat ini, ya. Dan yang semisalnya teman-teman. Lebih sempurna lagi kalau teman-teman juga punya banyak hafalan hadis. Biasanya standar pesantren itu ya hadis arba'in. Jadi hadis arba'in itu 40 hadis yang berisikan tentang inti ajaran agama Islam, mulai dari urusan akidah, urusan ibadah, urusan akhlak, ya, urusan hati, semuanya lengkap ada di arba'in itu. Tinggal bagaimana kita mau untuk meluangkan waktu menghafal serta memahami kandungannya dengan membaca syarah-syarah penjelasan dari para ulama itu, ya. Jadi perbanyak hafalan Al-Quran kalian. Nanti juga ketika kalian kembali ke masyarakat, sangat nggak mungkin santri itu nggak diminta untuk menjadi imam. Pasti sangat nggak mungkin kalau santri itu nggak diminta untuk menjadi penceramah ataupun khatib ketika khutbah Jumat ataupun khutbah Id. Pasti, ya. Makanya jangan sampai malu-maluin alma mater pesantren. Ketika kalian kembali ke masyarakat, ternyata kalian itu nggak bisa pidato, nggak bisa khutbah. Aduh, masa kayak tenang teman-teman, kasihan. Janganlah. Ini ada pesantren tahfidz, pesantren ya, iya banyak santrinya ini tuh. Nah, jadi minimalnya ketika nanti teman-teman itu lulus dari pesantren, ya, teman-teman itu bisa berceramah, bisa berkhutbah, bisa jadi imam, itu minimal lah, ya, minimal, ya. Kemudian kiat sukses yang berikutnya adalah kalau di pesantren itu ada perpustakaan, ya luangkan waktu setiap harinya untuk belajar di perpustakaan teman-teman. Di sana mungkin akan ada banyak buku, akan ada banyak kitab yang bisa menjadi panduan dan referensi ketika kita belajar ataupun ketika nanti kita sudah berdakwah teman-teman. Tuh. Jadilah kutub buku teman-teman. Jadilah kutub buku yang tidak pernah lepas dari buku. Dan lebih bagus lagi kalau teman-teman menyisakan uang saku dari orang tua itu untuk membeli buku bacaan, buku-buku Islami, ya. Jadi ketika nanti teman-teman selesai belajar di pesantren, teman-teman itu udah punya perpustakaan pribadi di rumah, ya. Jadi ketika nyari rujukan kitab apa atau buku apa, pembahasan tentang apa, itu teman-teman nggak akan kebingungan lagi karena udah ada di rumah gitu. Tinggal buka, ya, sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan,
ketika nanti akan berdakwah di masyarakat itu. Dan jangan lupa kalau teman-teman beli buku itu langsung dikasih nama, dan setiap yang pinjam itu harus diingat-ingat teman-teman ya. Jangan sampai ketika teman-teman meminjamkan buku itu bukunya nggak pernah kembali ya. Jadi diingat-ingat siapa yang pinjam. Kalau perlu ketat sedikit, jadi kalau pinjam buku KTA-nya kita tahan gitu loh ya. Kartu tanda anggota santrinya, kan biasanya santri itu punya kartu tanda anggota santri, itu kita tahan ya. Mau pinjam buku berapa hari, jadi selama itu juga kartu tanda anggota santrinya akan kita tahan gitu, buat jaminan supaya bukunya nanti kembali. Kalau hilang ganti rugi ya, ganti rugi seharga buku itu ya. Itu teman-teman ya. Jadi perbanyak untuk meluangkan waktu di perpustakaan. Kalau perlu beli buku sendiri di perpustakaan. Salah. Kalau perlu beli buku sendiri supaya nanti punya perpustakaan pribadi ketika kita selesai belajar di pesantren ya. Jadi itu beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan kesuksesan ya. Tentunya ketika kalian belajar di pesantren itu nanti akan banyak sekali ujiannya ya. Ujian bagi santri di awal kali dia belajar di pesantren adalah ketidakbetahan. Ini ketidakbetahan. Kemudian yang kedua adalah salah pergaulan. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bikin vlog lagi, kita bahas tentang akibat fatal salah pergaulan ketika teman-teman belajar di pesantren ya. Karena kalau salah bergaul itu nanti akan sangat menentukan akhir dari ya bagaimana kita menuntaskan pembelajaran kita di pesantren. Benar teman-teman. Kalau kita dari awal salah pilih teman, nggak selektif ya, itu nanti akan menaun teman-teman. Kecuali kalau Allah kasih hidayah pada teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu nggak berupaya untuk menggapai hidayah sendiri, maka itu akan berat, tahunan, bahkan na'udzubillah sampai lulus ya. Kalian akan mendapatkan teman yang ternyata tidak sesuai dengan visi misi Islam. Bukannya mendapatkan manfaat, justru kalian akan merugi teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Matahari terbenam seperti biasa. Kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan keindahan pemandangan matahari terbenam, supaya kita ingat bahwa suatu hari nanti Allah akan terbitkan dari arah yang berlawanan. Allah akan terbitkan matahari dari arah barat dan akan terbenam di arah timur, dan itulah yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita supaya kita menjadi hamba yang baik, hamba yang saleh, hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dianugerahi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh dengan kebahagiaan serta ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.